Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Super Women. Anda dan kita semua sepertinya harus mulai bersiap-siap untuk menyambut kenaikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan juga solar. Nilai subsidinya sudah terlalu membengkak dan kemudian membuat pusing pemerintah. Celakanya kalau harga BBM naik artinya harga barang-barang juga akan ikut naik. Jangan sampai hidup susah akan semakin susah seperti kekhawatiran banyak orang. BBM naik bikin panik? Kenaikan harga BBM bersubsidi ini sebenarnya sudah berulang kali diisyaratkan oleh Presiden Jokowi dalam 1 bulan terakhir. Namun tampaknya ada dilema yang saat ini tengah dihadapi pemerintah. Sehingga terkesan ada tarik ulur untuk menaikkan atau tidak menaikkan. Padahal yang kita tahu semakin lama ditahan tentu saja subsidi juga akan semakin membengkak. Saya mengajak Anda untuk menyimak apa kata Presiden dalam beberapa kali kesempatan itu. Kalau naik sampai 100% lebih, demonya akan berapa bulan? Inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan subsidi. Tapi apakah angka 502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan? Ya kalau bisa ya alhamdulillah baik. Artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau memang APBN tidak kuat gimana? Pertalite, Pertamax, solar, LPG, listrik itu bukan harga yang sebenarnya. Bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya. Hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya 502 triliun rupiah. Angkanya gede sekali, ini yang harus kita tahu. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga. Dan untuk membahasnya saya sudah bersama panelis dan juga narasumber. Saya langsung akan kenalkan kepada Anda. Sebelah saya sudah ada Kakak Irma Chaniago. Kak Irma, selamat malam. Selamat malam, Afi. Oke. Selamat malam, pemirsa. Dan ada Mbak Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ada sebelah kiri saya Mbak Isya Rahbini. Mbak Isya, selamat malam. Selamat malam. Dan satu narasumber kita, Ketua Pengurus Harian YLKI, Mas Tulus Abadi. Mas Tulus, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, ini sudah dengar semua statementnya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Iya, gini Afi. Tadi kan Pak Presiden sudah menyatakan bahwa sebenarnya ada keraguan terkait dengan APBN kita sanggup atau tidak sanggup. Ya. Mestinya pemerintah tegas saja, karena memang kalau subsidi BBM yang sudah semakin membengkak ini akan juga membahayakan pemerintah, akan membahayakan negara. Nah, untuk itu seharusnya pemerintah tegas dan siapkan strategi agar masyarakat tidak kelimpungan dengan kenaikan BBM ini. Misalnya dengan BLT, misalnya seperti itu. Tapi harus juga diingat bahwa BLT juga harus tepat sasaran. Jangan sampai kemudian
Yang menikmati BLT-nya yang menikmati BLT itu bukan orang yang tepat. Ya, Nah, ini menjadi masalah saya juga. waktu itu sempat mewawancari Pak Presiden Jokowi gitu. Ya. Dalam kesempatan itu kita berdiskusi tentu soal salah satu topik yang diangkat adalah mengenai soal subsidi BBM yang semakin membengkak ini. Saya tanya ini lalu bagaimana Pak Presiden? Karena tidak akan kuat selamanya diberikan subsidi, akan jebol APBN kita. Di satu sisi dilema yang dihadapi digambarkan oleh Pak Presiden seperti ini. Iya, tapi kan masyarakat ini baru kemarin terkena pandemi. Sehingga memang betul. pemerintah merasakan bagaimana kesulitan. Sekarang perekonomian sudah mulai naik. Itu yang menjadi pertimbangan ketika jangan sampai kemudian kita bebankan lagi dengan menaikkan harga BBM yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama Pertalite dan juga solar. Dilemanya adalah itu. Tapi Pak Presiden sempat mengatakan bahwa tapi kita harus bicara jujur apa adanya bahwa keputusan yang ini harus akan diambil. Tapi Kak Irma bilang tadi jangan terlalu lama. Akhirnya gorengannya mungkin terlalu lama, harganya naik BBM atau enggak, harga udah naik duluan. Kan juga udah mulai terasa kan. Mbak Aisyah bagaimana, ada tanggapan enggak? Iya, memang terlihat juga ya kalau kita lihat di ada antrian di mana Ikut antri juga SPBU. nggak? Iya, saya sudah 2 minggu sebelum ini udah mulai ngantri gitu. Pertalite nggak ada, Pertamax nggak ada gitu. Bahkan Pertamax aja nggak ada ya, dibatasi gitu. Jadi kelihatan memang ke depan memang sudah kelihatan tuh ada mau naik harga gitu. Cuman kan kita yang masyarakat ini kan juga kelihatan ini naik apa enggak sih gitu ya. Begitu. Nah, ini memang ke depan harus pasti juga ya, karena kan ketidakpastian itu juga Ada harganya kan? Ada harganya, betul. Seperti itu. Nah, memang dilema itu pasti. Cuman memang nanti mekanismenya seperti apa, kenaikannya seperti apa nanti harus dipikirkan dengan matang. Mas Tulus mau menanggapi? Ya. Dampak sosial ntar dulu ya Mbak Devi ya. Ini ngomongin dulu kira-kira konsum ini berapa lama? Karena kalau kita lihat maju mundurnya pemerintah, dunia usaha dan kemudian kebutuhan masyarakat nggak bisa nunggu gitu. Ya, justru pola komunikasi pemerintah atau presiden khususnya dalam 1 bulan terakhir itulah yang menurut saya dilatar belakangi sikap yang kurang tegas dan ambigu sehingga justru menimbulkan satu dampak psikologis. Ya, karena sebenarnya yang dampak kenaikan BBM atau wacana kenaikan BBM itu kan sebenarnya bukan dampak realnya tapi dampak psikologis, Iya. dampak efek domino yang kemudian direspon dengan kenaikan harga-harga dan pasar yang merespon secara negatif. Ini yang saya kira kurang diantisipasi sehingga BBM belum naik tapi kebutuhan masyarakat sudah naik. Telur misalnya sudah naik sampai 32.000 Ibu-ibu udah mulai teriak dan ya, lain sebagainya. 31 sampai 36.000 Ini yang saya harga kira telur. jangan sampai nanti ada kenaikan 2 kali atau bahkan 3 kali setelah misalnya pemerintah menaikkan BBM, ada kenaikan kebutuhan pangan lagi. Ini yang saya kira pemerintah harus menjamin dan menjaga agar ketika kenaikan BBM itu diambil, tingkat inflasi harus betul-betul dikendalikan sehingga tidak mereduksi daya beli masyarakat. Oke. Gitu. Oke, Mbak Devi, tapi kalau kita lihat seperti tadi ya, curhatan dari panelis sendiri atau bahkan juga kita lihat pemberitaan belakangan ini, antriannya sudah panjang, harga juga sudah mulai naik, sudah mulai bisa terlihatkah dampak sosialnya selain juga dampak keekonomian terutama di rumah tangga? Ya, ini kita sebenarnya bicara soal keadilan sosial. Orang sering berpikir bahwa, karena memang survei globalnya menunjukkan kalau udah urusan BBM itu biasanya ujungnya ribut. Padahal data-data menunjukkan termasuk di Indonesia, 80% dari BBM itu yang makanya itu orang kaya. Padahal masyarakat kita banyak yang masih membutuhkan. Jadi sudah semestinya yang mampu yang membayar lebih. Bayangkan saja dengan negara tetangga saja jauh sekali. Pertamax yang mahal itu saja masih subsidi. Tapi masih banyak orang-orang kaya yang kemudian memilih menggunakan Pertalite gitu misalnya. Jadi kalau kita mau bicara soal keadilan sosial, ini saatnya. Biarkan kemudian tadi yang disampaikan oleh Kak Irma, uang yang harusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat untuk BLT, untuk kesehatan dan sebagainya, itu dialihkan ke sana. Karena saat inilah justru saat-saat paling kritis masyarakat membutuhkan hal tersebut. Tapi memang pengalaman seluruh dunia karena ini urusannya langsung kelihatan harian, orang tetap merasa bahwa kalau naik BBM ini pemerintah jahat. Padahal tidak, keadilan sosial itu justru terjadi kalau kemudian BBM dinaikkan. Kemudian subsidi bisa diberikan ke program-program yang lebih strategis. Betul. Seperti itu. Nah, di tengah kegalauan
antara naik atau tidak, kapan saatnya akan diumumkan, sinyal BBM subsidi pasti segera naik sebenarnya sudah disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan di akhir pekan lalu. Jadi kata Menteri Luhut, kapan harga BBM naik masih menunggu hitung-hitungan beberapa hal yang perlu diantisipasi setelah kenaikan harga BBM nanti. Salah satunya adalah hitungan mengenai bantalan sosial yang juga tadi sempat dibahas sedikit dari panelis kita. Dampaknya itu seperti apa bantalannya? Yuk kita dengarkan statement dari Pak Luhut berikut ini. Modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah indikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Jadi sebenarnya statement dari Pak Luhut itu minggu lalu yang mengatakan mungkin pekan depan Presiden, mungkin pekan depan adalah pekan ini. Tapi sepertinya nggak ada indikasi ya tanda-tanda akan diumumkan. Sementara si malakamanya seperti apa sih? Mungkin ada hitung-hitungan lebih jauhnya Mbak Aisha. Soal semakin lama pemerintah menunda pengumuman atau mengambil keputusan dengan segala resiko dan hitungannya, maka juga akan semakin besar dampak yang akan dirasakan masyarakat. Ya, mungkin kita bisa lihat ya dari beberapa waktu historis beberapa waktu lalu, misalnya tahun 2014-2013 itu kan juga BBM naik ya. Dan di situ juga ada pertumbuhan ekonomi yang melambat. Mungkin itu juga jadi sebuah pertimbangan ketika BBM-nya naik akan pertumbuhan ya, ekonomi. Cuman memang tadi benar dikatakan sama Mbak Devi ya bahwa di sinilah memang keadilan sosial harus ditegakkan gitu ya, karena tadi 80% BBM subsidi itu dinikmati oleh 60% dari orang terkaya gitu ya, dan 40%-nya hanya menikmati 20% subsidi. Nah di sini sementara kan pemerintah juga butuh memberikan pengeluaran target-target SDGs misalnya stunting dan lain-lain, dan di situ ada sisi pemborosan ya dari BBM yang memang jumlahnya sangat besar sekali. Nah, ada target-target yang lain yang harus dicapai gitu ya. Di sini memang harus kita cukup ke depan. Soal keadilan sosial ini menarik bahwa sempat disampaikan oleh Kak Irma, Mbak Devi, dan dimention kembali oleh Mbak Aisha bahwa bagaimana menjaga BBM ini tepat sasaran. Karena Bu Sri Mulyani kalau tidak salah sempat mengatakan bahwa itu salah satu resiko yang akhirnya diambil oleh pemerintah ketika memang akan ada kebocoran dari subsidi ini. Tapi kalau bocor terus kan berarti nggak belajar dari kenaikan-kenaikan BBM sebelumnya. Ada data yang jelas yang tadi juga disebutkan oleh panelis. Gimana Kak Irma? Jadi gini Afi, kita sama-sama bisa tanya deh sama adik-adik mahasiswa ini yang pakai motor. Rata-rata teman-teman adik-adik mahasiswa yang pakai motor hari ini tuh pakainya Pertamax loh. Nggak pakai Pertalite, jarang yang pakai Pertalite, pakainya Pertamax. Nah kemudian yang harus disiapkan menurut saya, kalaupun BBM ini naik gitu ya, dengan yang tadi disampaikan Devi bahwa harus ada keadilan sosial di sini, BLT-nya ya, tunjangan langsung dari pemerintah kepada masyarakat yang harus tepat sasaran itu, yang harus disiapkan segera sebagai strategi bantalan agar masyarakat ini tidak semakin susah, Afi. Nah kalau itu tidak disiapkan ya pasti akan ada gejolak pasti timbul ya, kegaduhan pasti timbul. Maka kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menyiapkan segera bantalan-bantalan tersebut. Kalau subsidi yang harus dilakukan pemerintah adalah pendidikan, itu penting sekali, kesehatan, itu disubsidi. Ya kesehatan kan? Harus disubsidi. Ya, tapi kalau BBM kalau terus-menerus seperti ini, Venezuela aja bisa bangkrut, apalagi Indonesia. Ini bukan saya bukan ingin mengatakan bahwa pemerintah berbisnis kepada rakyat, tidak ya. Tapi keadilan sosial tadi yang disampaikan Devi tadi memang harus diluruskan oleh pemerintah Indonesia agar masyarakat juga tahu bahwa subsidi itu tidak bisa terus-menerus dilakukan karena akan tidak adil bagi masyarakat Indonesia seluruhnya sebenarnya. Oke. Mbak Devi mau silakan. Kalau tadi bicara nanti harga naik ini kan tinggal masalah pengaturan. Artinya gini, ketika yang namanya truk yang bawa cabai ya pasti harusnya ada subsidi di sana. Bukan kemudian kendaraan umum menurut hemat saya. Karena dampak turunannya luar biasa. Sekarang gini deh, negara tetangga 32.000 bayangin saja. Tetangga lagi yang nggak jauh-jauh juga Thailand 27.000 bahkan. Kita ini
luar biasa sekali penuh kasih sayangnya pemerintah sebenarnya. Sama rakyatnya gitu Sama ya. rakyatnya, tapi artinya ada hal yang dikorbankan gitu dari kepentingan yang lebih luas. Saya yakin demo tidak akan terjadi kalau kemudian juga nanti saat pengumuman dijelaskan dengan sangat rinci apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah terkait biar cabai nggak naik, telur tadi nggak naik dan sebagainya. Misalnya truknya dipastikan ini, atau kemudian masyarakat yang dengan data yang tepat sasaran itu dipastikan mereka bisa mendapatkan subsidi telur, subsidi beras misalnya. Insya Allah itu akan membuat masyarakat juga akan tenang. Mengingat kita juga pandemi ini kan sebenarnya juga ada perubahan gaya hidup di mana masyarakat lebih banyak menahan diri untuk keluar. Nah ini satu momentum yang sebenarnya belajar dari beberapa negara ini menarik ketika contohnya Nigeria 2012 dibuat naik, wah mukanya luar biasa, 2 minggu bakar-bakaran. Tapi begitu pas pandemi dinaikin, masyarakat sudah jauh lebih, mentalnya sudah lebih terlatih gitu ya. Dan mudah-mudahan ini momentum yang bisa Alhamdulillahnya, Vi, alhamdulillahnya kan kita beras sekarang sudah nggak impor lagi. Nah, artinya di situ sudah ada kemandirian ya dari bahan pokok kita. Nah ini yang perlu juga kita perhatikan. Seperti Cina misalnya, kalau Cina Utara itu kan dia tanam gandum karena mereka makannya mie, makannya bakpao. Tapi Cina Selatan makannya beras, maka kemudian dia tanam beras. Di Indonesia yang makan jagung, yang makan sagu, makan beras juga sekarang, gitu kan. Jadi yang gini-gini juga harus menjadi strategi pemerintah. Oke, bicara soal strategi pemerintah, saya juga akan tanya. Tadi sempat disampaikan oleh Mas Tulus bahwa komunikasinya dong kepada masyarakat yang harus diperbaiki, harus dijelaskan agar pemahaman bisa didapat, sehingga tidak ada kegundahan dan kegelisahan untuk menjaga supaya nggak ada gejolak terutama sosial di masyarakat. Kita lanjutkan Mas Tulus, abis ini saya akan beri kesempatan kepada Anda. Kita jeda, kami lanjutkan sesaat lagi. Nggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, nggak mungkin. Baik, kita lanjutkan. Mas Tulus, Pak Presiden tadi mengatakan nggak mungkin nggak naik. Jadi cepat atau lambat pasti keputusannya naik. Cuman kapan diumumkan dan bagaimana hitung-hitungannya. Kita tarik soal keadilan sosial. Kita tarik soal komunikasi politiknya. Jadi harus gimana untuk kenaikan yang kali ini supaya masyarakat tidak resah. Ya, pertama sebenarnya bukan hanya keadilan sosial ya, tetapi ini juga keadilan normatif karena di dalam undang-undang tentang energi itu disebutkan bahwa masyarakat memang masih boleh atau berhak atas subsidi energi. Itu tegas tekstual disebutkan di situ. Nah, BBM kan bagian dari subsidi energi. Cuma kemudian di situ disebutkan siapa yang berhak mendapatkan subsidi energi adalah masyarakat tidak mampu. Jadi kalau kita konsisten dengan terminologi subsidi energi atau subsidi BBM adalah masyarakat tidak mampu, bukan masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 4 misalnya. Nah, inilah yang sebenarnya terminologinya harus clear. Yang disebut masyarakat tidak mampu itu siapa? Nah, kalau menurut keterangan Kemensos, harusnya masyarakat tidak mampu kan hanya 26 juta orang yang dikategorikan miskin. Tetapi ini kan kemudian menjadi inkonsistensi dalam implementasi kebijakan terkait dengan subsidi BBM ini. Sehingga memang sebenarnya harus tegas dalam konteks normatif tadi dan juga keadilan sosial ekonomi. Bahkan kalau saya juga ini subsidi BBM ini merupakan kebijakan yang tidak adil secara ekologis. Mengapa? Karena BBM itu kan produk yang berkontribusi terhadap jejak karbon footprint yang sangat tinggi, apalagi kualitas BBM-nya masih kurang baik. Tetapi kenapa diberikan subsidi? Kenapa diberikan insentif? Nah, sesuatu yang menimbulkan dampak negatif harusnya diberikan disinsentif. Kenapa ini malah disupport? Ya, dan apalagi kan Pak Jokowi sudah menandatangani Paris Protokol dan segala macam sudah diratifikasi. Nah, mestinya adalah kebijakannya mendukung untuk pengurangan produk yang berkontribusi terhadap. Nah, jadi harusnya gimana kalau kemudian tadi mendengar penjelasannya ya, subsidinya Mas harusnya Tulus kepada transportasi publik jauh dekat 5.000 gitu ya, misalnya. Jadi masyarakat tetap bisa beraktivitas. Makanya, jadi tidak ke personal, tidak ke per individu atau per rumah tangga. Karena subsidi yang ke barang itu apapun pasti akan melenceng.
ya, sehingga memang harus ditargeted bukan non targeted. Nah, subsidi BBM ini kan non targeted. Jadi orang yang semakin kaya justru semakin banyak menikmati subsidi BBM dan semakin miskin semakin tidak menikmati subsidi BBM itu, sehingga ini tidak adil tadi. Makanya dari data itu yang orang yang termiskin hanya menikmati 0,5% dari subsidi BBM. Penikmat terbesarnya tetap jadi kalangan yang mampu. Ya tentu saja yang mempunyai kendaraan roda 4, dan roda 4 itu yang khususnya pribadi itu menyerap 70% dari subsidi BBM. Oke. Tapi Begitu. gini juga, Ya. Vi. Masalahnya kan kita ini masih terkena side effect pandemi. Ya. Jadi sendi-sendi kehidupan masyarakat kita ini masih berantakan, masih bangkrut lah ini ya, rakyat kita ini masih bangkrut. Jadi kalaupun ada kenaikan BBM, saya menyarankan ya jangan sampai di atas 30%. Kalau sampai di atas 30% berarti kan inflasi kita 7%-an. Nah kalau di atas 7% berantakan semua, jadi pertumbuhan ekonomi nggak berjalan, harga-harga nggak stabil. Nah yang akan yang akan menjerit juga rakyat kecil kan. Nah, Rakyat banyak nih kan akan menjerit gitu karena seluruh harga-harga pasti akan naik. Akan Nah, terdampak. itu yang harus dijaga oleh pemerintah selain juga menyiapkan subsidi langsung kepada masyarakat miskin tadi yang tadi Tulus bilang tadi harus mendapatkan perlindungan sosial tadi gitu. Nah, ini yang pemerintah harus benar-benar tegas di sini. Mbak Devi. Ya, harga naik ini juga perlu diingat. Tadi bukan kemudian karena ada orang yang bermain psikologis. Kita perlu tahu, tanpa kita sadari, gara-gara pakai bahan bakar yang masih fosil ini, kerusakan alam terjadi. Yang kemudian mengakibatkan mau ada tidak naiknya subsidi BBM karena misalnya hujan terus, banjir terus. Bayangkan saja di bulan yang harusnya musim panas itu hujan terus. Akhirnya apa? Panen tidak berhasil. Yang kemudian ujungnya apa? Rakyat kemudian menjadi susah lagi. Jadi hati-hati dengan menerjemahkan bahwa oh BBM belum naik kemudian harga jadi naik. Tunggu dulu, kita lupa. Gara-gara kita masih terus menggunakan bahan fosil yang seperti ini justru merusak lingkungan. Dan yang kedua, 12 juta orang dicatat minimal per tahun meninggal gara-gara penyakit alam ini. Karena udah nggak sehat gara-gara pakai BBM yang fosil tadi. Jadi dampaknya luar biasa. Kesehatan makin rusak, panen nggak bisa karena gara-gara kerusakan alam. Yang untuk memperbaikinya butuh waktu. Minimal cepat-cepat deh dinaikin subsidinya, dikurangi subsidinya agar Naikin kemudian harganya. kita mengurangi penggunaan BBM fosil. Oke. Ada komentar lebih jauh? Mbak Isa silakan. Ya, mungkin saya menambahkan ya dari Ibu Irma bahwa memang kita sekarang memang pandemi belum selesai nih. Ya. Kita baru pulih gitu ya. Dikhawatirkan tadi Pak Tulus bilang bahwa ada 26 orang juta yang miskin. Nah, cuman yang dampak inflasi ini gak cuma orang miskin itu, orang yang rentan miskin. Jadi dia masih menengah tapi dia bisa jatuh ke kemiskinan kalau harga-harga naik. Karena misalnya income-nya dia tetap tuh ya sedikit. Tapi harga-harga udah naik misalnya di atas 7% seperti Jadi nggak affordable untuk membeli kebutuhan pokok. Dengan harga naik sekarang semakin tinggi, dia nggak bisa beli lagi gitu. Dia jatuh ke kemiskinan. Bagaimana dengan kelas menengah? Ini menarik. Kelas menengah juga seakan-akan kondisinya terjepit. Kadang kemudian dirasakan kamu sudah punya kendaraan. Dianggap bahwa kamu tidak miskin. Tapi di satu sisi kondisi perekonomian rumah tangganya juga tidak bisa dikatakan aman dan gemilang. Ada catatan nggak soal kelas menengah yang akhirnya juga menjadi kelas yang terjepit ketika antara ini harus naik atau tidak? Iya, memang ini sebuah dilema yang memang jadinya pemerintah kan tarik ulur gitu ya. Nah, tetapi harus catatan tadi keadilan sosial lagi balik. Kalau kita misalnya memberikan sampai 200% kan ya subsidi itu naik ya. Tetapi itu tidak dialokasikan terhadap pengeluaran yang produktif gitu. Hanya subsidi. Saya produktif ini dalam hal misalnya tadi memberikan pembangunan sekolah, layanan kesehatan yang baik, kemudian memberikan infrastruktur untuk pembangunan yang lebih baik gitu ya, tinggi gitu. Dan ini perlu catatan yang baik, yang penting adalah tadi Ibu Irma bilang BLT itu harus disiapkan dengan baik. Dengan gitu. baik, bantalan-bantalan itu yang kemudian juga menjadi bantalan supaya tidak ada gejolak atau gelombang dari masyarakat yang bereaksi negatif terhadap keputusan ini. Nah, oke, saya mau tanya lebih jauh, adakah kemudian yang ingin membahas soal kan naiknya estimasinya, kalau nggak salah sempat di DPR kan naiknya sampai 10.000 aja, masih juga jauh kok dari harga yang harusnya, tapi kok udah segini besar pembahasannya, kekhawatirannya gitu. Soal bahwa
bagaimana dengan kalangan menengah yang punya mobil, kan mereka juga perlu dibantu, nanti jadi miskin. Sekarang begini, hati-hati dengan fakta sosial, banyak orang yang kemudian membeli mobil bukan karena memang membutuhkan, bukan karena kemudian tidak ada kendaraan umum, tapi lebih kepada, kalau istilah saya bukan gaya hidup, tapi hidup yang gaya. Karena rumah nggak punya, tapi rumah masih ngontrak, tapi memilih mobil bagus. Nah ini kita perlu hati-hati betul. Seberapa gitu. banyak itu kemudian? Itu memang perlu dilakukan riset yang catatannya? lebih mendalam. Tapi artinya begini, kalau kemudian subsidi ini dicabut, tapi tadi fasilitas publik, transportasi publik, lalu tadi BLT yang disampaikan beliau, itu kemudian diberikan bantalannya, saya kok optimis ya, ini Gejolaknya tidak akan terlalu besar? Ya, tidak akan terlalu besar, dan akhirnya masyarakat akan masukin lagi pola baru bahwa ya sudah, kita rame-rame saja menggunakan fasilitas dari negara. Siap. Gini, ya. Gejolak tidak akan besar kalau strategi pemerintah dalam menanggulangi ya, mengantisipasi ini bagus. BLT-nya harus jelas ya, siapa penerimanya. BLT-nya harus. Tapi kita tahu bahwa BLT juga datanya masih acak adul, jadi nggak jelas. Ya, Oke, apalagi itu juga yang menjadi masalah kan. Itu juga menjadi masalah. Tapi setidaknya dengan adanya BLT, rakyat-rakyat kecil yang tadinya juga terdampak itu juga akan terbantu. Nah, yang kedua, strategi untuk menahan bagaimana harga bahan-bahan pokok ini tidak naik. Harus ada regulasi juga dari pemerintah. Ya, bahwa telur, cabai, segala macam yang dibutuhkan oleh rumah tangga ini juga nggak boleh naik gila-gilaan, dan itu juga harus betul-betul menjadi strategi pemerintah agar masyarakat tidak menderita. Side effect pandemi ini belum selesai gitu. Betul. Jadi nggak boleh juga pemerintah kemudian mengambil sikap gitu ya, yang kemudian akan membuat kegaduhan baru. Karena apa? Karena rakyat kita masih belum pulih kondisi ekonominya. Kalau naik lebih dari 30%, saya yakin pasti gaduh. Jadi tapi kalau angkanya berapa? Mungkin nggak banyak orang yang mampu 30%. Angkanya estimasinya berapa ya, sih? Sekitar kalau masih di bawah 10.000 ya. Masih angka psikologisnya masih aman? Maksimal 10.000 lah ya, maksimal 10.000. Kalau di atas 10.000 saya kira pasti gaduh. Tapi kalau di bawah 10.000 saya kira masih bisa aman. Masih bisa diterima? Masih bisa diterima. Memang itu harus ada riset ya, di luar soal politik atau apa. Kalau dalam konteks masyarakat kan ada yang namanya kemampuan membayar, ya, ability to pay. Nah, oleh karena itu ketika ini akan diambil, mestinya pemerintah sudah punya data berapa kemampuan bayar masyarakat, ability to pay-nya ketika akan diambil satu kebijakan harga yang ada atau yang baru, sehingga nanti ketika ditetapkan persentase yang diambil memang tidak terlalu memukul daya beli. Nah, itulah mestinya punya data untuk itu. Kalau mempertimbangkan aspek biaya pokok, ya memang mestinya adalah harganya 15.500, ini kata pemerintah. Iya. Nah, tetapi apakah itu akan betul-betul diterapkan dengan seharga itu atau masih ada ring subsidi yang diberikan? Nah, kalau diwacanakan selama ini kan masih ada antara 10.000 kan, 10.000 kan berarti masih ada subsidi. Betul. Artinya pemerintah masih cukup baik memberikan subsidi yang sekitar 3.500, bahkan Pertamax juga masih disubsidi. Ya. Pertamax saja yang kemudian dikatakan dikonsumsi oleh kaum yang lebih mampu masih disubsidi oleh pemerintah. Jadi Devi bilang ini pemerintahnya sayang banget loh masyarakat. Nah, makanya tadi ketika ada orang migrasi dari Pertamax ke bawah, itu secara sosiologis juga absah. Karena apa? Disparitasnya terlalu tinggi. Ya, karena Pertamax 12.500, kemudian Pertalite cuma 7.650, sehingga wajar kalau kemudian fenomenanya turun gitu. Nah, ini makanya harus diperkecil disparitas harga itu sehingga migration juga semakin kecil. Oke, baik. Kita harus jeda. Ada kemudian untuk mengkhawatirkan, yang salah satu dikhawatirkan adalah soal inflasi. Salah satu strateginya, ayo ibu-ibu tanam bawang cabai sendiri di rumah. Apakah kemudian hanya sekedar itu saja solusinya? Kita akan bahas lebih jauh apa yang juga bisa dilakukan swadaya oleh masyarakat untuk menjaga ketahanan rumah tangga perekonomian mereka. Tetaplah bersama kami. Pemerintah bisa jebol kan. Nah, tapi pada sisi lain kita bagaimana menjaga supaya rakyat ini jangan terimpit terlalu banyak. Ya,
Ya, beberapa dampak yang sempat dikhawatirkan adanya kenaikan inflasi, kemudian juga membebani biaya produksi, termasuk juga UMKM, sampai juga dampak sosial seperti meningkatnya kemiskinan dan juga efek ke kriminalitas. Ada banyak statement yang dirasa mungkin bisa menjadi solusi. Kalau saya sih sebenarnya merasa itu hanya bumbu-bumbu aja yang tidak konstruktif dan produktif. Seperti yang tadi sebelum jeda saya sampaikan, ya sudah untuk mengantisipasi harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, tanam cabai dan bawang saja di rumah. Nah, statement-statement yang kayak gitu tuh apa iya dikalkulasi dan bisa membantu untuk menurunkan atau menjaga inflasi kita? Ya sebenarnya gini Mbak Vi, kalau misalnya tadi suruh menanam cabai sendiri itu kan juga sulit ya, maksudnya nggak semua orang juga bisa bertanam ya kan. Cuman memang solusinya sekarang ya berarti ya beralih ke transportasi publik gitu ya. Kita harus melihat gitu bagaimana cara beralih gitu. Terus kemudian juga melihat ke depan gitu ya. Memang ke depan situasinya sulit gitu ya. Presiden juga sudah bilang ke depan sulit. Gak cuma di Indonesia aja, di luar negeri juga semua harga-harga sudah naik gitu ya. Begitu. Nah memang intinya komunikasi publik sih untuk dari pemerintah bagaimana memberikan ekspektasi publik ke arah sana gitu, ke arah yang kenaikan harga tersebut gitu ya, sehingga masyarakat juga sudah akan tahu oh ke depan ini akan naik harga-harganya, dia juga akan merubah pola konsumsi, pola ke transportasi publik gitu, itu dalam jangka pendek gitu. Estimasi kemudian naiknya Pertalite sekitar angka Rp10.000 per liter. Bagaimana Anda menilai itu? Ya, kalau tadi Bu Irma bilang jangan di atas 30% ya. Kalau dari kita mungkin pemerintah juga pasti sudah punya hitungannya ya. Dia udah punya simulasi. Tapi kadang-kadang hitungan pemerintah nggak cocok dengan hitungan kantong-kantong ibu-ibu. Iya betul. Nah, jadi bagaimana itu? Kalau angka psikologisnya 10.000 apakah kemudian masih bisa diterima atau mungkin bisa ditekan lebih rendah dari 10.000? Ya harusnya memang kenaikannya moderat ya. Jangan langsung memberikan shock yang begitu besar gitu terhadap masyarakat gitu. Karena kan bagaimanapun juga penyesuaian itu harus pelan-pelan gitu ya agar tidak membuat kegaduhan terutama nanti menjadi keresahan sosial gitu. Begitu sih Mbak. Mas Tulus tadi Mas Tulus sempat katakan bahwa ini sekarang belum naik aja harga udah mulai naik. Jangan sampai kemudian beban 2 kali kenaikan harga itu ujungnya juga kan dibebankan atau ditanggung oleh masyarakat, terutama konsumen. Nah, mengantisipasi itu bagaimana dari sektor perdagangan, sektor industri bahwa ujungnya semua tidak ujungnya dibebankan kepada si konsumen yang harus menanggung biaya-biaya ini. Gimana? Ya, saya kira yang ideal memang pemerintah harus menjamin soal supply chain-nya, ya, soal distribusi yang sering terganggu dan distribusi yang ada pihak-pihak tertentu yang mengambil untung menggunakan aji mumpung untuk menggunakan kenaikan BBM ini. Memang BBM tentu berpengaruh terhadap cost, terhadap biaya, tetapi berapa persen cost-nya kan bisa dihitung. Jangan sampai efek terhadap struktur harganya hanya katakanlah 3%, tapi dia menaikkan 20%. Ini kan ada ketidakadilan di dalam menentukan itu, sehingga harus dipastikan soal supply chain dari distribusi itu sama pemain-pemain besar yang sering mendistorsi pasar itu. Nah, sehingga dampak terhadap harga dari BBM itu adalah masih wajar. Nah, kalau pemerintah bisa mengendalikan itu, saya kira ya tidak akan terlalu berdampak terhadap end user, terhadap barang-barang yang ada itu. Dan harusnya dalam proses mengkalkulasi dan juga mempertimbangkan angkanya, kapan diumumkannya, pendekatan dan juga diskusi itu sudah dilakukan oleh pemerintah dong? Ya, memang seharusnya sudah dilakukan terhadap stakeholder-stakeholder utama. Apakah itu pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha. Tapi buktinya harga tetap naik meskipun BBM belum naik. Ya, kan kenaikan ini bukan soal BBM saja, tapi juga faktor global tadi kan. Ini kan memang terakumulasi. Sayangnya dan tragisnya ini terakumulasi dalam faktor-faktor global itu, sehingga memang pemerintah saya kira sangat hati-hati dalam mengambil keputusan karena indikator-indikator itu bukan hanya dampak psikologis BBM tapi juga perang Ukraina dan juga nanti kalau sampai perang China-Taiwan terjadi itu akan semakin complicated persoalannya. Ya, jadi memang bukan hanya BBM saja. Pemahaman ini mampukah kemudian dipahami, diserap oleh masyarakat untuk akhirnya menerima dilema dan keputusan untuk menaikkan harga BBM
dan dampaknya? Kami di DPR ya selalu menyampaikan begini, komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat itu masih lemah. Ya, jadi tidak tersosialisasikan dengan baik. Misalnya hari ini pemerintah itu sudah terbebani oleh subsidi BBM itu 500 triliunan. Ya, 500 nah, kalau nanti ini sekarang tidak naik lagi, maka akan nambah lagi sekitar 190. Nah, bayangkan ada sekitar 700 triliun ya kita mensubsidi BBM. Ini kan bisa kita bayangkan gitu ya betapa buruknya gitu ya yang akan terjadi di masyarakat kalau ini terus dipertahankan. Karena kita masih banyak yang masih banyak yang kita butuhkan. Iya. Ya, bagaimana rakyat miskin harus disejahterakan, kemudian stunting, kemudian kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak kita yang memang harusnya tidak mahal gitu ya, kemudian menjadi sangat mahal sekali pendidikan kita gitu. Nah, ini kan juga harus dipikirin oleh masyarakat, nggak hanya sekedar bicara soal BBM, tapi side effect dari itu yang harus masyarakat tahu dan komunikasinya harus baik. Ya, silakan disambung Mas Tulus. Enggak, tadi kalau sampai BBM tidak naik dan kemudian menambah subsidi lagi, artinya sekitar 20% APBN kita dihabiskan untuk subsidi BBM atau subsidi energi tepatnya ya, bukan hanya BBM tapi energi. Ini yang saya kira juga sangat tidak fair. Kalau tadi Mbak Irma sampaikan 500 triliun, tahu berapa hanya untuk BPJS Kesehatan? Bayangkan hanya 46,5. Ya. Belum lagi untuk tadi pendidikan yang beliau sampaikan hanya 9T. Sekarang kita tanya di hati semua orang, Anda memilih harga bagus, murah untuk bahan bakar atau untuk tadi kesehatan, untuk pendidikan. Nah, kalau ditanya terus mindahinnya gimana? Menurut hemat saya, kalau tadi datanya sudah bisa dipastikan minim sekali oknum-oknum penjahat itu ada, maka sederhana. 1, gas buat masak, listrik, cabai, telur dan sebagainya. Kenapa? Kalau bicara takut demo segala macam, hati-hati. Rakyat yang lapar, rakyat yang marah. Nah, kalau ini bisa dipastikan, mudah-mudahan ini insya Allah gejolaknya nggak akan ada. Karena rakyat tidak lapar, itu yang paling penting. Oke, adaptasinya kira-kira berapa lama sih dari keputusan pemerintah jika ternyata harganya naik, adaptasi dari masyarakat itu membutuhkan proses berapa lama? Bulankah? Nah, itu tergantung dari sebenarnya memang komunikasi publiknya pemerintah harusnya juga sudah dikomunikasikan sebelumnya, sebelum kenaikan itu ditetapkan, bahwa ini loh ada porsi yang memang pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan yang Mbak Devi bilang tadi ya, misalnya pendidikan, kemudian BPJS itu juga harus dipenuhi oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dibandingkan hanya untuk memberikan subsidi terhadap energi itu gitu. Bahwa pilihannya mana gitu, pilihannya memberikan subsidi energi yang hanya menguap begitu saja atau juga memberikan kesejahteraan itu juga harus dipahami gitu untuk oleh seluruh masyarakat juga. Toh juga kalau misalnya nanti mereka tercukupi gitu ya kesejahteraannya, mereka pasti akan menjadi new normal seperti Mbak Devi tadi sebutkan di awal gitu ya. Oke, ada mau menanggapi lebih jauh? Saya mau tanya Mbak Devi, kalau Anda katakan tadi iya masyarakat lapar bisa jadi masyarakat yang marah. Tapi laparnya sekarang, nunggu subsidi ke transportasi publiknya masih lama, untuk pendidikan anak mungkin juga masih lama. Lalu bagaimana? Karena yang dikhawatirkan adalah ketika mau tidak mau keputusan ini juga punya nuansa politis. Jangan sampai kemudian ada pihak yang mencoba memanfaatkan ini untuk menggoreng situasi. Ya, ini memang tadi kalau beliau berdua menyoroti soal sasaran tepat atau tidak. Yang kedua yang menjadi PR Republik ini sampai 77 tahun, koordinasi. Kalau koordinasi cepat antar kementerian, ini harusnya bisa cepat gitu. Artinya barengan semua bahwa kita sepakat, oke, misalnya 2 minggu lagi kita naikkan, tapi yang lain tolong pastikan yang satu tadi angkot misalnya udah pasti jauh dekat 5.000. Jauh dekatnya bukan berarti Jakarta Bali ya, tapi maksudnya di dalam gitu kan misalnya. Lalu kemudian tadi listrik, BUMN segala macam dipastikan juga kemudian menjaga harga dan lain-lain. Itu insya Allah bisa kalau kemudian koordinasi. Jadi kata kuncinya 2 tadi, data yang tepat dan kemudian koordinasi yang cepat dan kompak. Saya ngelihat bahwa kemudian statement dari para panelis malam hari ini kan lebih ke optimis gitu ya. Tapi mungkin agak berbeda kalau kita lihat jangan-jangan besok atau beberapa hari ke depan antrian di SPBU semakin panjang. Harga telur ya semakin mahal. Jangan sampai solusi
ya kalau harga cabai mahal tanam aja lah. Oke, harga telur mahal kita pelihara ayam. Itu kan omongan oknum-oknum atau apa namanya birokrat yang nggak cerdas. Tapi buat saya Alfi. komunikasi Nggak politik itu yang komunikasi yang makanya saya bilang mengganggu, tadi, KMA. ya itu yang saya bilang tadi, itu birokrat atau yang ngomong begitu tuh sebenarnya nggak cerdas, nggak melihat ya bagaimana solusi itu harusnya tidak seperti itu. Kalau cabai naik tanam cabai. Kalau misalnya beras naik suruh makan singkong. Itu kan nggak solutif gitu. Oke. Itu yang harusnya berhenti. Nggak boleh lagi ngomong seperti itu. Jadi komunikasi pemerintah terhadap rakyat itu harus lebih bagus, konstruktif, cerdas sedikit gitu loh. Ya, agar masyarakat itu tahu gitu ya bahwa apa yang tersampaikan ke masyarakat itu masyarakat bisa nerima gitu. Tapi kalau ngomongnya seperti tadi pasti masyarakat bilang geblek lu ya. Orang beras naik suruh makan singkong. Lu aja makan singkong. Jangan sampai kemudian rasa data sama rasa di hati masyarakat itu nggak terwakili. Itu loh yang saya khawatirkan. Itu yang nggak boleh terjadi. Soal antrian di SPBU yang mungkin terjadi juga untuk solar dan segala macam ya. Ini kan antrian itu terjadi karena pemerintah, khususnya Menteri Keuangan kan memerintahkan kepada Pertamina untuk mengendalikan. Karena tidak ada kenaikan ya dikendalikan dalam arti kuotanya dibatasi. Mungkin seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau tidak nanti siapa yang nanggung? Saat ini pun yang tadi kita Pertamax sebut harganya masih di bawah harga pasar, bukan disubsidi oleh pemerintah tapi disubsidi oleh Pertamina. Ini yang sebenarnya tidak boleh. BUMN tidak boleh mensubsidi, itu ranah negara. Nah, ini artinya pilih mana? Kalau nanti tidak naik tapi kuotanya dibatasi, di lapangan akan terjadi kesulitan-kesulitan. Makanya kemarin ketika wacananya adalah pengendalian, saya bilang ke pemerintah dan juga Pertamina, kalau pengendalian itu ini akan menimbulkan komplikasi persoalan. Lebih baik kalau memang sudah tidak mampu, jangan pengendalian, ya sudah naikin saja. Mas, ada juga salah satunya pakai aplikasi. Itu juga kemudian komunikasinya salah. Apa tanggapan Mas Tulus ya, untuk beli kan BBM pakai aplikasi? Memang itu sebenarnya bukan menggunakan aplikasi, tapi untuk mendaftar saja. Kan? Itu kan pendataan sebenarnya. Itu juga pengawasannya akan susah karena tidak semua orang punya handphone, smartphone, tidak sinyalnya juga kurang baik dan segala macam. Jadi kalau memang sudah tidak punya uang untuk menambah subsidi ya sudah, mau tidak mau harus ada review harga. Ya, review harga itu ya kenaikan harga atau perubahan harga. Karena kalau tidak, ya nanti harga minyak mungkin terus naik ya, karena kita masih impor. Dan kemudian semakin dekat dengan tahun politik. Semakin berat kalau kemudian tidak diambil keputusan sekarang. Oke, itu menarik. Gitu. Kita lanjutkan, apa kemudian ini menjadi populis atau tidak populis keputusan ini. Dan selain urusan politik, urusan ekonomi, masih ada yang kita bahas. Lalu bantalan seperti apa yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk menjaga kesejahteraan dari masyarakat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi kita sempat membahas bahwa ada yang harus dilakukan dari sisi kebijakan dan juga kompensasi dari pemerintah untuk melindungi masyarakat. Apakah kompensasinya dalam bentuk BLT, lalu program-program saat pandemi layak diadakan kembali. Karena tadi statement dari Bima Yudhistira, jika BBM Pertalite ini naik 30-40%, sekitar angkanya sekitar 10.000, anggaran untuk perlindungan sosial sebenarnya bisa meningkat dari 200 sampai 300 triliun menjadi 631 triliun. Jadi sebenarnya signifikan. Balik ke statementnya Devi tadi bahwa oke, kita berkorban di sini tapi long termnya ada gambaran yang lebih baik. Dalam jangka waktu menunggu keputusan, bagaimana menjaga daya beli masyarakat? Ada yang mau menanggapi? Iya, memang ya publik itu harus diarahkan ekspektasinya bahwa ini kan sulit ya
tadi kita sudah bahas juga ya. Memang masyarakat juga perlu berhati-hati lagi ke depan ya, ditingkatkan juga misalnya savingnya gitu, kemudian juga misalnya harus ke depan lagi beralih ke transportasi publik kalau misalnya memang harganya sudah tidak bisa lagi ditahan lagi oleh mereka gitu. Ya kalau menurut saya sih ya yang paling penting dari semuanya agar tidak terjadi kegaduhan, Afi, bantalan ekonomi kita itu di pertanian. Ya, jadi beras tidak naik, kemudian cabai, bawang merah dan segala dan tetek bengeknya itu nggak naik, bisa dijaga dengan regulasi yang baik dari pemerintah. Saya kira itu menjadi salah satu solusi yang paling tepat. Iya, dengan jadi menjaga bantalan ekonominya di situ. di pertanian, di sembako, di kebutuhan harian. Di kebutuhan pokok sembako. Ya, masyarakat. kebutuhan pangan saya kira ya, karena memang kebutuhan pangan kan paling Langsung mendasar. dikonsumsikan. Ya, sehingga yang terpenting aksesibilitasnya gampang, kemudian affordability terjangkau dari masyarakat, dan kemudian potensi-potensi untuk adanya tadi aji mumpung dalam bisnis pangan harus Tapi kan diatasi itu. orang-orang yang aji mumpung dalam situasi belum pasti ini kan banyak. Ya harus ditindak tegas, itulah ketegasan pemerintah Kan di situ. pemerintah sering Nggak bisa mengatakan ada mafia. Kan Nah, ada ini satgas-satgas itu kan, satgas ya, sekarang pangan ada dan segala Satgas macam. Pangan, kemudian ada Badan Pangan Nasional. Iya. Nah, itu harus bekerja keras. Jangan sampai kondisi begini, lagi-lagi persoalannya bukan hanya BBM, tapi juga faktor global yang sangat berpengaruh. Gitu. Karena biasanya Mbak Afi kalau misalnya harga BBM itu naik, pasti harga-harga pangan itu juga ikut naik karena kan juga terkait dengan harga distribusi gitu ya, harga ongkos biaya untuk produsen itu yang meningkat, terutama bahan-bahan pangan ini. Dan memang harus pemerintah yang mengatur harga-harga pangan ini juga standby, siaga gitu, bahwa harga ini pasti akan naik ikutan dari BBM yang akan naik. Jadi sebelum BBM itu naik juga pengendalian harga pangan sudah dilakukan. Gitu. Apakah saat ini sudah Di dilakukan era ya? Pak Jokowi kan kali pertama Republik ini ketika misalnya Idul Fitri harga semua baik gitu ya, artinya tidak ada kenaikan. Artinya itu kan Terkendali lah. sudah terkendali. Artinya itu kan kita sudah punya success story. Artinya tinggal menciptakan success story lain. Tadi yang kata beliau tadi, oke, clear. Memang produsen yang memang tadi terkait dengan mendistribusikan telur, beras dan sebagainya, ya dipastikan dia dapat BBM subsidi. Tapi hanya mereka misalnya. Iya. Lalu kartu sembako yang sekarang hanya 45 triliun, kalau 600 triliun tadi bisa pindah ke kartu sembako, insya Allah ini program akan lancar. Oke, Tapi yang disampaikan Tulus tadi benar juga gitu ya, bahwa pemain-pemain nakal ini tadi juga harus diantisipasi. termasuk Ya, juga nggak bisa situasi juga karena ini dibiarkan. keputusan ada juga berkaitan dengan keputusan politik, populis atau tidak populis. Maksud tadi mengatakan jika tahun depan akan lebih berat lagi karena mungkin situasi politik juga sudah semakin menghangat. Kak Irma ada tanggapan nggak bahwa memang sekarang ada saat momentum yang tepat? Saya kira ini momentum yang tepat untuk segera dilakukan kenaikan harga BBM. Ya, tapi ingat ya, jangan di atas 30%. Itu kalau kami di DPR catatannya tidak boleh di atas 30% karena inflasi akan di atas 7%. Nah, kemudian yang kedua, bantalan ekonominya harus disiapkan dengan yang namanya regulasi yang ketat. Gitu ya. Jadi harga-harga bahan pokok, sembako nggak boleh naik. Gimana caranya? Ya itu urusan pemerintah dan pemerintah harus tegas di situ. Jadi pemerintah kerasa ya, tambah dilema setelah mendengar diskusi kita lagi. Oke, baik pemirsa, terima kasih untuk para panelis. Semoga diskusi kita ini bermanfaat dan juga menarik. Amin, bahwa insyaallah. kita tahu menaikkan harga BBM ini menjadi pil pahit yang harus dipilih untuk ditelan oleh pemerintah. Karena jika tidak dilakukan, mau tidak mau, ini untuk menjaga agara supaya tidak jebol karena membengkaknya biaya subsidi bagi masyarakat. Namun mengambil kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini, yang tidak kalah penting menjadi catatan yang utama adalah bagaimana pemerintah mengatasi efek domino dari kenaikan itu agar hidup masyarakat tidak semakin sulit ke depan. Demi keadilan sosial. Demi keadilan sosial. Baik, terima kasih para panelis, para narasumber. Saya Marik undur diri, kita jumpa di episode Super Win berikutnya. Selamat malam, tetap jaga protokol kesehatan Anda. Bye. Oke.
Metro TV.